Oke, selamat malam. Jadi di malam hari ini saya akan coba untuk membahas tentang soal yang tadi saya berikan terkait dengan biaya akun dibayar di muka. Karena dari beberapa jawaban yang saya lihat yang masuk ke grup WA itu banyak yang masih keliru. Jadi konsepnya banyak yang masih belum paham tentang konsep apa sih biaya dibayar di muka itu. Oke ya. Jadi saya coba aja bahas sekarang. Kita baca dulu soalnya. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan ingin mencari seorang akademisi di bidang keuangan untuk dipekerjakan di perusahaan tersebut. Nah, Anda ditunjuk menjadi pegawai baru tersebut. Sebagai tugas awal, Anda diminta untuk membereskan beberapa hal terkait dengan administrasi di bidang akuntansi untuk tahun buku 2020. Adapun hal yang perlu dibereskan adalah sebagai berikut. Yang pertama, transaksi biaya dibayar di muka atas asuransi kesehatan pegawai senilai 150 juta yang belum dijurnal amortisasi selama tahun 2020, di mana asuransi kesehatan ini berlaku dari tanggal 1 November 2019 sampai dengan 31 Oktober 2020. Nah, sekarang kita lihat periodenya. Periodenya adalah 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November ya. 1 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020. Oke, dari sini Anda sudah bisa lihat bahwa ini atau asuransi kesehatan pegawai ini melewati 2 periode, yaitu yang pertama periode 2019 dan ada periode 2020. Oke ya, ini dari 1 November sampai dengan 31 Oktober 2020. Di 2019 dia melewati 2 bulan. Di 2020 Anda hitung dari Januari sampai Oktober. Januari sampai Oktober itu ada 10 bulan. Oke, nanti berarti soalnya cara menjawabnya adalah selama tahun 2019 dia sudah diamortisasi 2 bulan, itu nggak kita bahas ya, karena yang kita bahas adalah tahun 2020-nya. Di tahun 2020, seperti yang dibilang di soal ini, jurnal itu belum dibikin atau jurnal itu belum diamortisasi. Asuransi kesehatan itu belum diamortisasi, maka kita harus amortisasi selama 10 bulan di tahun 2020. Oke, sekarang kita lihat berapa nilai transaksinya. Nilai transaksi itu sebesar 150 juta. Ya, ini saya bilang ini adalah asuransinya berlaku setahun. Berlaku 1 tahun atau 12 bulan. Oke. Sekarang kita cari per bulannya berapa sih sebenarnya amortisasi ini? Caranya adalah nilai transaksi 150 juta dibagi dengan 12 bulan. Jadi ini saya bikin di sini biar gampang Anda melihatnya. Per bulan ini adalah per 1 bulan. Nilai amortisasinya sebesar 12.500.000 per bulan. Oke, sekarang pertanyaan soal adalah buatlah jurnal amortisasi selama tahun 2020. Tugas Anda ya. Buatlah jurnal amortisasi di tahun 2020. Seperti tadi saya bilang bahwa di tahun 2020 masa berlaku dari asuransi kesehatan ini hanya tersisa selama 10 bulan. Jadi kita amortisasikan dia selama 10 bulan. Caranya adalah kita bikin di sini. Jurnalnya adalah beban asuransi kesehatan. Ada biaya asuransi dibayar di muka. Beban asuransi kesehatannya berapa? Amortisasinya sama dengan amortisasi sebulan dikalikan dengan sisa amortisasi selama tahun 2020. Jadi 12,5 juta dikalikan dengan 10 bulan. Dapat angka 125 juta. Kemudian berapa biaya asuransi dibayar bukanya ini tinggal sama dengan ini. Sama dengan ini. Oke, seperti itu jawabannya. Jadi inilah jurnal amortisasi dari asuransi kesehatan dibayar di muka. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, hitunglah saldo akhir dari transaksi itu. Saldo akhirnya berapa? Saldo akhirnya sekarang saldo awalnya berapa? Saldo awalnya 150 juta. Oke. Kemudian di tahun 2019 dia kan sudah diamortisasi 2 bulan nih. Berarti sudah diamortisasi 2 kali 12.500.000. Berarti ini 2 dikali 12.500.000. Kemudian 2020-nya diamortisasi sebesar ini.
Oke. Jadi di 2019, asuransi kesehatan di BRI Muka ini sudah diamortisasi selama 2 bulan, yaitu sebesar 25 juta. Di tahun 2020 diamortisasi sisanya selama 10 bulan, yaitu 12,5 juta dikalikan dengan 10 bulan. Jadi kalau ditanya sekarang, berapa sisa saldo dari biaya kesehatan atau biaya asuransi di BRI Muka di tahun 2020 atau akhir tahun 2020 sama dengan ini dikurangi dengan ini dikurangi dengan ini. Udah habis. Jadi berapa sisa saldonya? Saldo di akhir tahun 2020 sebesar 0 rupiah. Itu soal yang pertama. Oke. Sekarang kita soal yang kedua. Soal yang kedua kita melihat di sini ada transaksi biaya dibayar di muka atas uang perumahan karyawan senilai 120 juta yang dibayarkan tanggal 1 Agustus dan belum di jurnal. Kemudian uang perumahan karyawan itu berlaku selama setahun dari tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021. Jadi sekarang kita bikin dulu di sini nilai transaksinya. Transaksi untuk biaya perumahan atau uang perumahan karyawan sebesar 120 juta. Ini. Kemudian transaksi ini berlaku dari tanggal atau uang perumahan ini berlaku dari tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021. Nah, sama dengan soal yang tadi, di soal ini pun transaksi uang perumahan karyawan ini melewati 2 periode, yaitu periode tahun 2020 dan periode tahun 2021. Sekarang kita lihat, selama tahun 2020 itu biaya ini melewati berapa bulan? Jadi kita hitung dari Agustus, dari tanggal 1 Agustus berarti Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan di sini. Kemudian 2021 berarti sisanya ya, karena ini kan setahun nih. 1 Agustus sampai dengan 31 Juli itu kan sama dengan 12 bulan. Jadi kalau tahun 2020 sudah berjalan 5 bulan, berarti 2021 tinggal sisanya selama 7 bulan. Oke. Nah, sekarang apa sih yang diminta oleh soal ini gitu ya? Yang diminta oleh soal ini adalah transaksi pembayaran biaya dibayar di muka itu belum di jurnal. Kata-kata di soalnya ya. Jadi kita jurnal dulu ketika dilakukan pembayaran ini 120 juta ini. Kita jurnal dulu. Berarti jurnalnya adalah biaya sewa rumah dibayar di muka sebesar 120 juta pada kas atau bank, tergantung perusahaannya. 120 juta. Oke. Ini jurnal ketika melakukan pembayaran. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, amortisasi yang dilakukan selama tahun 2020 ternyata belum di jurnal oleh perusahaan, belum ada di jurnal. Jadi kita harus menjurnal. Menjurnal yang 5 bulan ini. Yang pertama kita lakukan adalah kita cari tahu dulu berapa nilai penyesuaian atau amortisasi per bulannya. Caranya adalah amortisasi per bulan. Caranya adalah nilai transaksi 120 juta dibagi dengan 12 bulan. Biar dapat per bulan. Jadi per bulannya adalah sebesar 10 juta ini per 1 bulan. Amortisasi per bulan adalah 10 juta. Oke. Kemudian di tahun 2020 dia disusutkan atau diamortisasi selama 5 bulan. Berarti jurnalnya adalah beban sewa rumah karyawan pada biaya sewa rumah dibayar di muka. Sebesar berapa ini? Sebesar dengan 5 bulan dikalikan dengan amortisasi per bulan 10 juta. Juga sama dengan ini. Oke. Kemudian hitunglah saldo akhir dari transaksi tersebut. Saldo akhirnya berapa? Saldo akhirnya cara mencarinya adalah
saldo awalnya berapa? Saldo awalnya sebesar 120 juta. Saldo awalnya dia. Kemudian selama tahun 2020 sudah diamortisasi atau disesuaikan sebanyak 5 bulan atau sebesar 50 juta. Amortisasi sebesar 50 juta. Jadi saldo sisa di akhir tahun 2020 adalah sama dengan saldo awal dikurangi dengan yang sudah diamortisasi. Dapat angka sebesar 70 juta. Inilah saldo sisa. Untuk transaksi yang kedua, yaitu biaya sewa uang perumahan karyawan dibayar di muka. Oke ya. Nah, sekarang kita ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga di sini dikatakan bahwa terdapat sewa kendaraan dibayar di muka senilai 18 juta yang berlaku selama 6 bulan. Dimulai dari 1 Oktober 2020 sampai dengan 31 Maret 2021. Transaksi pembayaran tersebut belum dijurnal oleh perusahaan. Jadi sama nih, belum dijurnal. Jadi kita harus jurnal yang pertama, jurnal transaksi ketika dibayar. Kemudian yang kedua kita mencari jurnal penyesuaian di tahun 2020 dan terakhir kita mencari saldo sisanya. Jadi kita lihat dulu nilai atau saldo awalnya. Nilai transaksi itu sebesar 18 juta rupiah. Ini dia. Oke ya. 18 juta rupiah. Kemudian transaksi ini dia berlaku dari tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021. Jadi 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021. Atau kalau dalam hitungan Oktober sampai Maret berarti 6 bulan. Ya. Jadi kita cari tahu dulu pertama transaksi atau amortisasi per bulannya. Rumusnya adalah 18 juta dibagi dengan 6 bulan. Dapat angka sebesar 3 juta rupiah. Ini adalah amortisasi per 1 bulannya. Atau amortisasi per bulannya. Oke. Nah, sekarang kita sudah tahu nih amortisasi per bulannya. Yang kita harus jurnal pertama adalah jurnal untuk pembayarannya. Jurnal pembayar. Sewa kendaraan dibayar di muka ini. Sewa kendaraan dibayar di muka. Oke. Jurnal pertama seperti biasa, biaya sewa keterangan kendaraan dibayar di muka pada kas atau bank sebesar 18 juta. Oke. Ini dulu. Kemudian jurnal amortisasinya. Nah, sama dengan seperti soal yang tadi, transaksi ini melewati 2 periode, yaitu periode tahun 2020 dan periode tahun 2021. Selama tahun 2020, biaya sewa kendaraan ini diamortisasi selama 3 bulan, Oktober, November, Desember. Kemudian 2021 sama, 3 bulan juga dari Januari, Februari dengan Maret, sama juga 3 bulan. Oke. Jadi kalau pertanyaannya berapa nilai yang diamortisasi selama tahun 2020? Berarti cara mencarinya adalah sama dengan amortisasi per bulan dikalikan dengan 3. Dapat angka 9 juta. Jurnalnya gimana? Jurnalnya adalah biaya sewa kendaraan, oke, pada biaya sewa kendaraan dibayar di muka. Jurnalnya kayak itu. Nilainya adalah sama dengan 9 juta. Sama dengan 9 juta. Gitu. Oke. Kemudian yang terakhir saldo akhirnya. Saldo akhirnya berapa? Saldo akhirnya adalah sama dengan saldo awalnya 18 juta dikurangi dengan nilai amortisasi selama tahun 2020, 9 juta. Jadi saldo akhirnya sama dengan 9 juta rupiah. Nah, seperti itulah cara mencari atau cara menjawab soal ini. Bagi yang belum menjawab dengan benar, kan bisa dicek sendiri ya. Belum jawab dengan benar, nanti coba dicek lagi jawabannya. Dan dipastikan Anda paham. Kalau nggak paham, nanti langsung tanyakan pada saya ya, lewat WA Group ini. Oke, jadi ini video ini saya share di YouTube. Anda bisa nonton nanti di YouTube. Selamat malam dan terima kasih.